Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Bintang Berlian dengan NPM 247103014 dari Prodi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang pseudocode, flowchart, dan C atau C++. Baik, langsung saja masuk ke video pembahasan. Yang pertama, ada pseudocode. Pseudocode adalah representasi sederhana dan informal dari sebuah algoritma yang ditulis menggunakan campuran bahasa pemrograman dan bahasa manusia. Pseudocode digunakan untuk merancang atau mendokumentasikan logika sebelum diimplementasikan dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, jadi pseudocode ini sama saja dasar-dasarnya atau pintu masuknya sebelum kita itu masuk ke bahasa pemrograman yang lebih lanjut atau bahasa komputer. Nah, langsung saja masuk ke contohnya. Nah, di sini ada contoh pseudocode. Nah, di sini selalu diawali dengan start. Lalu di situ ada declare untuk mendeklarasikan variabel. Nah, di sini ada variabel site dan variabel area. Nah, di sini set itu untuk mengatur variabel site yang bernilai 5. Lalu calculate untuk menghitung variabel area yaitu bernilai site dikali site. Nah, di sini kan site-nya bernilai 5, jadi area sama dengan 5 kali 5 yaitu 25. Jadi area ini akan bernilai 25. Lalu akan ditampilkan the area of the square is area yaitu 25. Jadi outputnya the area of the square is 25, yaitu luas dari persegi adalah 25. Nah, oke. Kita lanjut ke flowchart. Nah, flowchart adalah diagram visual yang digunakan untuk merepresentasikan alur atau proses dari sebuah sistem, algoritma, atau prosedur. Flowchart menggambarkan langkah-langkah secara berurutan menggunakan simbol-simbol tertentu yang saling terhubung dengan tanda panah, sehingga mudah dipahami oleh berbagai pihak. Nah, flowchart itu memiliki fungsi, yaitu yang pertama untuk visualisasi proses, lalu ada untuk perencanaan, yang ketiga untuk dokumentasi, dan keempat untuk media komunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke simbol-simbol flowchart. Nah, di sini kan ada banyak, tapi yang akan kita gunakan yaitu input, output, declare, dan assign. Yang selebihnya kita mungkin akan bahas di lain waktu karena yang kita butuhkan hanya 4 ini. Dan ini dasar-dasarnya dulu. Nah, input ini untuk yaitu program untuk meminta inputan atau masukan dari user. Nah, lalu ada jejer genjang berwarna hijau ini, yaitu output akan menampilkan suatu program yang kita atur sendiri di dalam output ini. Lalu ada declare. Nah, declare ini untuk mendeklarasikan variabel itu datanya berupa apa gitu. Misal ada integer, ada float, dan string. Lalu di sini ada assign untuk menjelaskan proses di dalam assign ini. Oke, kita masuk ke contoh flowchart. Nah, di sini ada main. Nah, di sini program flowchart itu harus diawali main dan diakhiri dengan n. Selalu dan harus. Lalu berikutnya kita deklarasikan variabel sisi dan luas berupa datanya yaitu berupa integer, yaitu bilangan bulat. Nah, kita di sini akan menampilkan teks atau
string ya, teks atau string untuk memberitahu user berikutnya itu usernya itu harus ngapain. Nah, di sini kan ada masukan panjang sisi persegi. Nah, di situ berarti setelah output ini, setelah masukan panjang persegi, berarti setelah itu user akan diminta inputan untuk mengisi variabel sisi. Nah, lalu di sini ada input sisi. Nah, di sini tempat user untuk memasukkan nilai dari variabel sisi. Nah, di sini ada simbol dari assign, yaitu proses. Nah, di sini ada variabel luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, lalu output terakhir yaitu luas persegi tersebut adalah variabel luas, yaitu sisi kali sisi. Mari kita lihat output dari program tersebut. Nah, di sini kan tadi ada yang pertama outputnya masukkan panjang sisi persegi. Nah, di sini berarti user itu tahu harus masukin apa, jadi nggak tiba-tiba langsung ke inputan. Masukkan panjang persegi, panjang sisi persegi. Di sini user memasukkan nilai 7. Lalu output terakhir yaitu luas persegi tersebut adalah yaitu variabel luas, yaitu sisi kali sisi. 7 kali 7 sama dengan 49. Selanjutnya kita masuk ke program C atau C++. Program C atau C++ adalah perangkat lunak yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman C atau C++ untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan tugas tertentu. Kedua bahasa ini merupakan pemrograman tingkat menengah yang sangat populer dan sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi, pengelolaan sumber daya langsung, atau performa real time. Lalu di sini ada contoh program C++. Nah, di sini di semua program ini saya membuat contohnya yaitu semuanya itu untuk menghitung luas persegi ya. Jadi biar kita tahu perbedaannya dari luas persegi menggunakan pseudocode, luas persegi menggunakan flowchart, dan yang terakhir luas persegi menggunakan C++. Nah, biar kita itu jelas mengetahui perbedaannya. Nah, di sini yang pertama itu include stdio.h. Nah, ini yaitu library atau pustaka untuk menetapkan apa sih lupa yaitu untuk menetapkan standar penulisan program di C++. Nah, lalu di sini ada int main, buka kurung dan tutup kurung, lalu dibuka lagi dengan tanda kurung kurawal. Lalu di sini ada pendeklarasikan sisi dan luas, yaitu berupa integer. Nah, lalu di sini ada outputan, yaitu masukkan panjang sisi persegi. Nah, di sini program memberitahu user untuk memasukkan panjang sisi persegi. Nah, di sini baru ada scanf untuk user mengisi inputan, tempat untuk user mengisi inputan. Nah, di sini jadi user itu diminta untuk mengisi inputan untuk mengisi variabel sisi. Lalu di sini ada luas, yaitu variabel luas sama dengan sisi dikali sisi. Lalu output terakhir, yaitu jika panjang sisi persegi adalah sisi, maka luas persegi adalah
luas. Nah, di sini persen I ini untuk menyatakan nilainya berupa integer atau bilangan bulat. Baik, kita langsung ke output dari program tersebut. Nah, tadi kan ada outputan atau tampilan, yaitu yang menunjukkan masukan panjang sisi persegi. Jadi, user itu tahu harus memasukkan nilai apa, nilai dari apa, jadi nggak tiba-tiba langsung diminta inputan. Di sini user diberitahu untuk memasukkan panjang sisi persegi. Nah, di sini user memberikan inputan bernilai 5 untuk mengisi variabel sisi. Nah, jika panjang sisi persegi ada 5, yaitu variabel sisi, maka luas persegi adalah 25, yaitu variabel luas. Di mana variabel luas ini yaitu bernilai sisi dikali sisi. 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu ke kesimpulan, belajar pseudocode, flowchart, dan C atau C++ sangat penting untuk memahami logika pemrograman secara terstruktur. Pseudocode membantu merancang algoritma dengan mudah, flowchart memvisualisasikan alur proses, dan C atau C++ memberikan dasar pemrograman yang kuat dengan kontrol tinggi terhadap sistem. Ketiganya membangun keterampilan analitis dan teknis yang potensial untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih pemula juga. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu next time.